Makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen kalau Tantangin loh. Mau ditantangin nih teman-teman netizen nih sama Ibunda Aura Cinca. Kalian berani nggak? Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Bagaimana? enggak, saya yang handle. Kan saya yang nyari jobnya. Oh, alah. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya aman ambil gitu aja. Oh, jadi ini biang keroknya ibu ini ya, yang memasukkan Aura Cinca ke dunia pinjol, ke dunia iklan pinjol. Harusnya Ibunda Aura Cinca ini juga harus diperiksa karena memasukkan job yang melanggar KPI kan? Dapat 50.000 kalau misalkan kakak mau aku make upin. Bu, gigimu diatur dulu, jangan sampai monyong. Aduh, udah main fisik nih itu. Karena viral itu makanya wajib bawa aku ya. Kok mungkin nggak tahu deh kalau nggak datang itu gimana nah. Waduh, sombong amat. Demi jaga martabat DPRD karena merasa dilecehkan Deddy Mulyadi, PDIP ajak fraksi lain walk out. Aduh. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Lumayan lah, lumayan banyak yang walk out ya. Ya setidaknya jadi ruangan jadi lebih lega lah, lebih seger gitu kalau rapatnya, jadi kan gak terlalu banyak orang. Giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mereka itu bekerja untuk siapa? Kan untuk rakyat. Kenapa pemangkasan dana untuk rakyat malah mereka itu ngerasa nggak setuju ya? Hai semuanya, welcome back to my channel Edebits. Senyumnya gila. Kabar terbaru dari Aura Cinca. Ini adalah berita yang kalian tunggu kan teman-teman netizen? Ayo ngaku, bener nggak? Karena viralnya perdebatan dia dengan Gubernur Deddy Mulyadi katanya adalah hujatan membawa berkah. Dan sekarang banyak endorse kemana-mana, banyak iklan kemana-kemana, dan banyak podcast kemana-kemana. Katanya sih, jadi mengundang Aura Cinca untuk podcast itu nggak gratis loh, harus bayar. Gitu. Kita langsung check out. Kita langsung play videonya. Nah, pada saat di penggusuran itu diinfoin gak sih? Maksudnya ini akan diinfoin gitu. Misalkan mungkin pasti ada dikasih waktu gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan. Iya, sebulan ya Maya. Iya. Itu dari SPSP itu. SPSP tapi tadinya SP-nya nggak jelas. Jadi kapan tanggalnya? Iya. Buat apa? Itu nggak ada kejelasan. Ya nggak haruslah dijelaskan secara rinci. Yang penting sudah ada koordinasi atau sudah ada himbauan dari pihak terkait tentang akan digusurnya rumah-rumah yang ada di sekitar sungai itu. Jadi nggak harus ini tanggal berapa kayak jam berapa, nggak harus, karena kalian kan juga nggak pemilik resmi ya, nggak punya hak milik untuk tanah tersebut. Jadi ya udah bagus lah dikasih peringatan gitu kan, udah kasih di peringatan, udah dikasih somasi. Udah dikasih peringatan bahwa akan ada penggusuran. Udah bagus. Jangan minta yang aneh-aneh gitu. Jangan minta yang terlalu spesifik ya, Ibu Aura Cinca. Ajudannya beliau punya kontak tetangga. Terus tetangga di situ sekitar yang korban penggusuran ini disuruh datang ke sana tapi wajib bawa aku. Karena viral itu makanya wajib bawa aku ya. Kok mungkin nggak tahu deh kalau nggak datang itu gimana nah. Waduh. Sombong amat Aura Cinca. Kalau nggak ada aku nggak tahu kayak gimana gitu kan. Sombong banget nih. Tembak lah. Kamu bisa berbicara begitu karena sekarang kamu menikmati keuntungan dari debat tersebut kan. Semuanya kamu nggak datang juga nggak akan se-viral ini, nggak akan diundang ke sana kemari di podcast A podcast B dan nggak dapat, kemungkinan juga nggak sebanyak ini endorse yang masuk ke lu Aura Cinca. Jadi jangan sombong lah, jangan jumawa gitu. Kamu harus rendah diri, rendah hati maksudnya. Kamu harus rendah hati. Atau gimana menurut tanggapan teman-teman netizen? Bener nggak? Karena viral ini kan juga dia nggak ke se-up ini gitu. Meskipun dulunya dia seorang entertainment di kelas 2 SMA kata Ibunda Aura Cinca yang mengawali karirnya. Cuma kan gitu-gitu aja. Setelah adanya kasus viral ini, dia menjadi up dan banyak yang mengambil jasanya. Bukan karena kalau nggak ada aku kayak gimana. Sombong amat lo. Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Bagaimana? Enggak, saya yang handle. Kan saya yang
nyari jobnya. Oh, alah. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya aman ambil gitu aja. Oh, jadi ini biang keroknya ibu ini ya, yang memasukkan Aura Cinca ke dunia pinjol, ke dunia iklan pinjol. Secara tidak langsung Ibu Aura Cinca inilah seorang manajernya Aura Cinca yang menghandle job-job yang masuk ya. Dan dia mengatakan bahwa iklan pinjol ini aman kan, dari job-job yang aman. Jadi iklan pinjol ini menurut dia aman. Dia waktu itu kalau nggak salah di kelas 2 SMA, kalau keterangan dari beliau Ibunda Aura Cinca ya, itu masih dalam perlindungan anak loh. Harusnya Ibunda Aura Cinca ini juga harus diperiksa karena memasukkan job yang melanggar KPAI kan. Waktu itu di kelas 2 SMA masih sekolah, dan dia itu biang keroknya. Jadi ya, dia itu biang keroknya Aura Cinca mengiklankan pinjol. Ini harus dicari tahu lagi nih. Dah keceplosan juga kan, keluar semua kan. Isi Kak. Dapat 50.000 kalau misalkan Kakak mau aku make upin. Aduh. Ketahuan di mall ya. Ketahuan di mall nih. Ini lagi belanja di mall nih Bu. Katanya orang nggak punya. Tapi sering banget ada video slivernya tuh Aura Cinca dan ibunya tuh sering nongkrong di mall loh. Kita lihat komentar dari netizen. Bu, gigimu diatur dulu, jangan sampai monyong. Aduh. Udah main fisik nih teman-teman netizen nih. Karena gramnya udah main fisik aja nih teman-teman netizen nih. Aduh, kita lanjut videonya. Pokoknya dibikin cantik. Oh, boleh. Lagi di mall nih kayaknya. Erika, Aura yang lagi viral bukan sih? Bener. Betul. Bangga kan? Bangga dong. Berkah pokoknya kan. Berkah dari kejadian ini, berkah gitu. Harusnya ada terima kasih, jangan ngeyel terus. Harusnya lebih rendah hati. Tapi nyatanya setiap kali wawancara pasti masih mengeyel ya. Masih bulet gitu. Apakah untuk menghabiskan uang 10 juta ini pergi main ke mall atau gimana nih? Karena sering ke mall terus loh. Ada apa nih? Atau emang ibunya suka shopping juga dan Aura Cinca juga suka shopping, jadi sama-sama suka shopping, makanya uang 10 juta nggak cukup. Dan kata netizen, ini bener gak ini? Pas gak nih tembakannya ngasih kompensasi 10 juta ke keluarga Aura Cinca ini? Karena netizen ngelihatnya ya pergi ke mall terus kan. Oke, kita akan lihat video pembelaan dari Ibunda Aura Cinca. Live videonya. Istilahnya bukan kita ini ya belagu jalan-jalan ke mall kan. Kalau kata netizen sih nggak cuma ada perlu kan. Senyumannya itu loh. Gue inget kayak senyumannya si Wawa ya. Jadi inget senyumannya si Wawa kalau gitu. Ya. Tapi kok sering ya kelihatan di mall ya kalau ngelihat video-video sliwerannya. Jadi memang ada perlu terus ke mall. Ya iyalah perlu jalan-jalan juga kan, perlu belanja kan. Jadi belanjanya ke mall terus nih Bu. Jadi kayak warung-warung kelontong tuh nggak cukup ya, harus ke mall lah. Atau kemungkinan pergi ke mall juga nyari-nyari job ya. Kan bisa tuh ada selebgram lain dan minta untuk collab ya, kan lumayan cuannya. Bisa jadi nih. Pinter juga nih Bu triknya, manajemennya ya. Nah, makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen kalau tantangin loh. Katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan. Bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya dihujat lagi habis nanti. Wah lah. Dan akhirnya takut juga. Jangan takut Bu, tantangin aja kalau memang berani. Tantangin gitu. Mau ditantangin nih teman-teman netizen nih sama Ibunda Aura Cinca. Kalian berani nggak dengan tantangan Ibunda Aura Cinca ini? Teman-teman netizen, apakah kalian takut? Demi jaga martabat DPRD karena merasa dilecehkan Deddy Mulyadi, PDIP ajak fraksi lain walkout. Aduh. Kalau walkout, ntar rapatnya gimana, nggak ada orangnya. Jadi dari fraksi partai ini jadi kosong dong. Ntar jadi makan gaji buta dah. Atau gimana nih? Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Banyak nggak sih? Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo saya keluar. Keluar. Mana nih? Siap. Iya. Terima kasih. Lumayan lah, lumayan banyak yang walkout ya. Ya setidaknya jadi ruangan jadi lebih lega lah, lebih seger gitu kalau rapatnya, jadi kan nggak terlalu banyak orang. Kenapa sih walkout aja? Harusnya bisa sinkron ya, aja bisa sinkron gitu.
nggak harus merajuk ya. Harus merajuk gitu. Udah gede kok merajuk pada gede. Aduh, kita dengar komentar dari Kang Deddy Mulyadi ya. Cek videonya. Giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Nah betul nih kata Kang Deddy Mulyadi. Mereka itu bekerja untuk siapa? Kan untuk rakyat. Kenapa pemangkasan dana untuk rakyat malah mereka itu ngerasa nggak setuju ya? Ya kembali lagi kan. Jadi kebijakan ini pasti oknum-oknum yang berkepentingan itu merasa dirugikan. Siapa? Itu? Siapakah itu? Kan bisa tebak sendiri deh di kolom komentar ya pokoknya. Jangan lupa minum air putih biar ganjeng kalian lancar. Jangan lupa bahagia.